mertuaku adalah makanan-makanan enak dan kekinian. Jadi meskipun seharian waktuku habis di dapur, aku tidak perlu makan hati oleh perlakuan ibu mertua yang biasanya tidak menyenangkan. Gak perlu repot-repot pergi ke dukun untuk meminta pelet ampuh buat menjinakkan ibu mertua. Ini sih ibu mertuaku. Gak tahu juga kalau mertua-mertua di luaran sana. Karena tiap hari aku sibuk di dapur, aku sering tidak punya waktu untuk bersosialita di luaran dengan tetangga-tetangga sebelah. Kata ibu mertuaku itu tidak masalah. Asalkan hubungan dengan Pak RT baik-baik saja itu sudah cukup. Wah, rasanya senang sekali karena ibu mertua tidak keberatan kalau Pak RT sering-sering ke rumah. Tapi meskipun aku tidak aktif bergibah dengan tetangga-tetangga sebelah, ada beberapa tetangga yang memasukkan aku di grup obrolan. Ya, kata mereka sih gibah online karena zaman sekarang ini wanita-wanita pasti sibuk bekerja juga. Karena terpikat dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi yang seringkali malah tidak penting, jadi banyak juga menantu-menantu yang bekerja untuk membantu anaknya ibu mertua mereka. Jujur saja sebenarnya aku merasa risih kalau diajak gibah online. Sebab bagaimanapun juga gibah itu pasti mengandung fitnah dan sudah pasti bakalan menambah pundi-pundi dosa pada diri kita. Sebagai manusia biasa, aku sangat takut menambah dosa. Yang aku inginkan hanya menambah cuan-cuan di dompet dan di rekeningku. Oh iya, tidak hanya ada grup gibah online, ada grup arisan online dan juga grup jajan online. Kadang-kadang demi menjaga perasaan perbestian, kita jadi terpaksa mengeluarkan uang lebih untuk jajan. Padahal sebenarnya lagi nggak pengen-pengen banget gitu. Terus soal arisan online, arisan langsung aja seringkali banyak gangguan. Apalagi arisan online seperti ini. Ingin rasanya tidak ikut, tapi aku terjebak oleh perasaan sungkan. Dan ya, perasaan perbestian itu rasa menjebak dan mengikat. Satu lagi paling sebel kalau ada yang berani ngejapri untuk pinjam uang 100. Sehari-harinya hedor, tapi di japri meminta tolong dan memohon-mohon untuk pinjam 100. Giliran gak dikasih pinjaman 100, nomor kita langsung diblokirnya. Sebenarnya itu sangat menyenangkan. Sebab kalau nomor kita yang diblokir, kita tidak perlu takut dosa karena memutus silaturahmi. Dan sebaiknya diambil hikmah baiknya saja. Itu artinya kita dijauhkan dari tetangga yang toksik. Tanpa perlu bersusah payah, kita sudah dengan mudah dijauhkan dari orang yang sangat-sangat menyebalkan itu. Masih mendingan Markona, suka ngutang tapi suka memberi bantuan. Meskipun di mana-mana urusan hutang itu tidak pernah ada yang menyenangkan. Selalu membuat perasaan berubah menjadi sedikit tidak respek lagi. Sudah jelas banget kalau persoalan hutang itu bisa merusak hubungan pertemanan. Kalau hutang sesuai kebutuhan mungkin pasti akan dipertimbangkan. Tapi kalau terbiasa terlihat hedon tapi masih ngutang itu sungguh di luar nurul. Untung aja di sini aku menjadikan ibu mertuaku sebagai bestie. Meski konsekuensinya aku harus memasak tiap hari requestan ibu mertuaku, tapi setidaknya hidupku pasti aman karena bestian dengan ibu mertua sendiri. Ini sangat wajib dilakukan oleh para menantu-menantu yang tinggal di pondok mertua indah, supaya hubungan menantu dan ibu mertua menjadi harmonis dan tentunya saling menguntungkan. Menuku hari ini adalah aneka cemilan dari bahan aci. Tekstur aci yang lengket dijamin bisa menjadi pelet untuk ibu mertua tercinta. Bingung mau masak apa? Nonton DEBM aja.